Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita kembali bertemu, kemudian kita mencoba membahas susu sapi sesuai dengan segmennya masing-masing. Nah, kali ini kita membahas susu sapi yang untuk anak-anak. Jadi untuk anak-anak, terutama untuk tumbuh kembang pada balita 5 tahun ke bawah, termasuk nanti untuk bayi ya, gitu. Nah, pada bab ini kita sampaikan bahwa anak-anak itu lahir ya. Ini kenapa muncul nanti komposisinya kok dibuat kayak gini, kita lihat dulu. Zaman dulu hampir sebagian besar itu ASI komplit ya, ASI bisa keluar dan jarang yang tidak bisa keluar. Jadi, istilahnya kalau toh tidak bisa keluar, itu sudah ada lah ramuannya zaman dulu. Hari ini sih sebenarnya tetap juga ada gitu, tapi ibu-ibu hari ini kurang familiar. Kalau zaman dulu mbahnya, ibunya tahu. Jadi bayi itu hadir ketika seorang laki-laki dan perempuan menikah, kemudian berhubungan seksual, kemudian lahirlah bayi itu. Nah, lahir bayi itu tergantung kualitas daripada sperma dan sel telur. Tergantung kualitas sperma dan sel telur. Ingat ya, ini. Berarti makanan, minuman, energi ibu dan bapaknya itu menjadi hal yang sangat vital. Maka orang zaman dulu sebelum nikah itu persiapannya panjang. Ada dipingit, dikasih jamu, makannya. Zaman dulu makannya masih bergizi lah, masih bagus lah. Jarang ada makanan-makanan yang pakai pengawet dan sebagainya. Terus mereka juga jarang menggunakan kendaraan, lebih banyak jalan kaki atau bersepeda atau dan sebagainya, yang kemudian membuat secara fisik bagus. Jadi fisik sirkulasi energinya bagus, kemudian ditambah makanan yang masih alamiah. Nah, sekarang yang terjadi adalah orang tua si bayi ini jarang bergerak. Orang tua si bayi ini jarang bergerak. Itu. Ketika jangan bergerak mempengaruhi kepada energi sirkulasi kelenjar getah beningnya dan sebagainya. Karena kelenjar getah bening itu bergerak sesuai dengan pergerakan otot dan rangka. Kalau bapak ibunya kerja di kantor, banyak duduk dan sebagainya, secara jelas itu urat ototnya lemah. Geraknya jarang, otomatis kelenjar getah bening juga bergerak jarang. Padahal ini adalah antibodinya kita salah satunya. Yang kedua, makanannya. Makanan bapak ibunya itu sudah makanan modern yang kemudian secara kualitas, mungkin kuantitasnya cukup ya, dia bikin kenyang, tapi kualitasnya. Sehingga akhirnya untuk memenuhi kebutuhan dirinya saja, dia masih lemah. Maka ibunya jadi banyak kasus sekarang itu ASInya sedikit atau ASInya tidak keluar. Kenapa? ASI itu perubahan dari darah diubah menjadi ASI susu. Berarti kalau darahnya sedikit, susunya berapa? Sedikit. Itu logikanya kayak gitu. Makanya orang zaman dulu kenapa? Kalau sudah ASInya sedikit, ya sudah suruh makan daun katu. Sekarang bisa daun kelor, terus sayur-sayuran yang nantinya kadar hijau daunnya tinggi untuk bisa menjadi hemoglobin. Nah, nanti kalau darahnya cukup, dia akan diubah menjadi susu. Itu. Berarti kan yang ada adalah masalah gizi. Kekurangan bahan untuk membuat darah yang dimana darah itu diubah menjadi ini. Berarti itu ASInya tidak keluar. Beda dengan ASInya cukup tapi tidak lancar. Jadi air susunya banyak tapi tidak lancar, berarti ada stagnasi. Ada sumbatan yang menjadikan merongkol-merongkol rasanya sakit. Itu beda lagi kasusnya. Berarti produk melimpah tapi terjadi mungkin jembatannya runtuh jadi nggak bisa disalurkan produksinya ke tempat yang seharusnya.
Itu perbaikannya di jembatannya. Nah, ini yang terjadi produksinya. Nah, maka kesehatan itu kalau melihat dari tubuh itu kita bicara energi, materi, organ. 3 ini yang dominan. Terus patogen ada 3. Ada 4 ya. Jadi kita bicara energi. Apakah ibunya energinya cukup? Apa anaknya energinya cukup? Apa materinya cukup? Materi berarti gizi darah, cairan. Kalau darah bicara plasma, kemudian sel. Kemudian ada cairan kental, cairan jernih dan sebagainya. Ini yang dibutuhkan tubuh manusia. Kemudian organnya lengkap atau tidak, sempurna atau tidak. Berarti ketika organ lengkap atau tidak, bahan yang untuk membangun organ itu cukup atau tidak. Itu. Jadi bahan untuk pembangunnya itu cukup atau tidak. Terus yang ininya patogen, kalau energi sudah, energi berarti kemampuan untuk bekerja organ itu cukup atau tidak. Kemudian kalau patogen, sesuatu yang menghalangi kerja dari fungsi itu. Sesuatu yang menghalangi kerja dari fungsi itu. Fungsi organ itu membuang dihalangi, fungsi membentuk dihalangi dan sebagainya. Nah ini penghalang itu berarti faktor luar, bukan di organ, tapi dia menempel di organ dan mengganggu organ. Berarti dia harus direduksi, dibuang. Itu, atau dilancarkan. Ini di 4 faktor ini yang menjadi pertimbangan nanti dalam kita membuat produk atau menyelesaikan suatu kasus. Nah ketika ibunya itu tidak lancar ASI-nya, produk untuk pelancar ASI itu banyak itu. Di tempat kita ada, di luar kita juga banyak sekali. Itu bisa digunakan. Tapi ketika ASI-nya tidak cukup, sudah menggunakan itu tetap tidak cukup. Nah, produk yang kita buat adalah untuk mengatasi persoalan itu salah satunya. Jadi menambah ASI yang kurang. Yang terbaik tetap ASI. Kualitas ASI tergantung makanan, minuman yang masuk. Kalau makanannya banyak pedes-pedes, anaknya mesti diare. Kalau makanannya banyak yang junk food, misalnya banyak yang ada bahan kimianya atau pengawetnya, banyak tepungnya, anaknya mesti gizinya juga kurang. Atau gizi anaknya bagus karena dia menyerap hasil dari ibunya, ibunya mesti yang tepar. Ibunya yang lemah, anaknya bagus karena anaknya ngambil yang bagus semua, nah sisanya di ibunya. Nah itu jadi masalah. Makanya ibunya yang sedang menyusui ketika bayinya bagus, ibunya yang dikasih. Maka itu produk yang dewasa. Nah, itu untuk ibunya. Nah anaknya nggak dikasih nggak apa-apa, karena apa? ASI-nya sudah lengkap, nggak ada persoalan. Itu. Jadi kita membuat 3 segmen itu sebenarnya untuk mengatasi persoalan-persoalan itu tadi. Nah, ketika kurang, ini sebagai tambahan. Yang insya Allah kita buat seaman mungkin terhadap bayi. Kalau ini kemudian tidak keluar sama sekali, ini sebagai pengganti. Itu. Kalau keluar banyak, tapi kualitas susunya juga kurang bagus, ini juga bisa menjadi suplemen tambahan untuk memperbaiki kebutuhan yang dibutuhkan oleh si bayi itu. Itu. Makanya kalau kita bicara pertumbuhan ke bayi, kita bicara apa? Energinya bayi itu besar atau tidak. Kemudian materi berarti gizi dan cairan yang dibutuhkan bayi itu mencukupi atau tidak. Organ akan berkembang dengan baik atau tidak tergantung kepada materi yang ada dan energi yang ada untuk membangunnya. Yang ketiga, yang keempat adalah ada patogen. Ada nggak patogen yang mengganggu bayi? Misalnya banyaknya dahak. Karena kelemahan fungsi sistem cerna menjadikan bayi itu perutnya banyak dahak, kembung, terus diare,
diare tidak berhenti, terus batuk dengan dahak yang banyak dan sebagainya. Nah ini bayi kadang muncul itu, walaupun bayi baru lahir. Itu saya pernah nangani kasus bayi yang 1 bulan, lendirnya banyak. Itu sudah ditangani 1 bulan dengan bermacam obat-obatan, tapi dengan obat yang murah, yang memang dibutuhkan bayi itu, dalam tempo 3 hari sudah membuat satu perubahan yang sangat besar. Dengan harga yang sangat-sangat murah itu. Berarti kenapa? Bayi itu ketika dia lemah di energinya, kita suplemen dengan energi. Bukan dengan susunya saja. Jadi susunya ini harus dibikin, susunya ini dibikin sedemikian rupa untuk menambah nutrisi ini, menambah energi yang dibutuhkan nanti untuk bayi itu bekerja, bergerak, organnya bekerja. Kemudian digunakan untuk memperbaiki jaringan-jaringan tubuh bayi yang tidak sempurna. Itu. Jadi kita berharap ini bisa memacu tubuh untuk memperbaiki jaringan yang tidak sempurna dan memberi nutrisi yang dibutuhkan untuk itu. Itu seperti itu. Nah, karena berapa kali kita mengatasi kasus yang ada bayi sistem cernanya lemah, bayi dengan jantung bocor, itu bisa memperbaiki kebocoran itu, mengurangi membuat lebih rapat lah, jadi mengurangi lubang yang begitu besar pada ini, bahkan sampai ada yang menutup itu. Ini paling tidak kan ketika ini diberikan untuk nutrisi juga bisa mengarah ke sana, ini akan memperbaiki banyak hal pada kebutuhan yang di bayi itu. Maka dari pengalaman ini kita mencoba itu apa yang dibutuhkan. Jadi apa yang tidak bisa dibuat oleh produsen yang lain, kita coba buat. Itu. Kalau kita mengandalkan uang, mengandalkan produk yang sama, mengandalkan modal, nggak jadi. Saya nggak akan memproduksi itu. Kenapa? Satu, mesti kalah modal, kalah jaringan, dan sebagainya. Maka saya tidak akan berani membuat produk. Tapi kalau saya mempunyai sesuatu yang lain yang tidak dimiliki produsen lain, ya saya berani. Kenapa? Yang saya buat beda. Boleh dibuktikan bedanya apa gitu. Itu. Nah, kemudian ada patogen. Ketika ada patogen pada bayi itu menyerang sehingga mengganggu kerja fungsi organ, maka produk ini bisa nggak membantu si bayi membuang patogen itu sehingga bayi itu fungsi organnya bekerja lagi dengan maksimal. Ini yang membuat ketika nutrisi cukup, energi cukup, organnya bagus, patogennya bisa disingkirkan, maka bayi akan tumbuh kembang dengan lebih baik lagi. Ini bahasa holistiknya begitu. Jadi bayi itu akan tumbuh berkembang lebih baik jika komponen 4 ini, nutrisi, energi, organ bagus, patogen bisa diatasi, maka dia akan tidak ada hambatan untuk tumbuh dan berkembang menjadi yang baik. Urat otot tulangnya juga berkembang dengan baik. Yang tadinya bayinya lemah, terus kepala kadang nunduk kayak gini, kalau kelemahan kan biasanya nunduk karena tulang belakangnya juga lemah. Begitu minum produk itu harus dia tulang punggungnya tegak, lehernya tegak, kemudian badannya tegak, terus urat ototnya juga tegak. Yang tadinya sulit berjalan jadi bisa mudah berjalan. Itu karena apa? Otot-ototnya, tulangnya sudah ada tapi ototnya lemah, ya sulit untuk menegakkan tubuhnya. Itu seperti itu. Nah, itu gambaran-gambaran yang kita mencoba memberikan solusi ini pada situasi yang sekarang. Kalau mungkin zaman dulu kita produksi nggak ada yang beli, karena apa? Anaknya pada sehat-sehat, naik pohon, lari, makanannya masih alamiah dan bagus. Tapi hari ini seperti itu. Nanti kalau disuruh olahraga, disuruh makan yang bergizi, nanti omongannya banyak. Nanti nggak ada waktu lah, ada inilah dan sebagainya. Akhirnya ya sudahlah,
kita mencoba membuat satu produk yang kemudian produk itu bisa memberikan harapan atau pemberian mengatasi persoalan yang mereka hadapi di saat situasi kondisi yang seperti sekarang. Itu aja sebenarnya penggambaran yang hendak saya sampaikan terhadap kenapa saya buat ini, terus apa tujuannya dan sebagainya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Kalau Anda ingin membuat produk, mengkonsumsi produk itu, kita mencoba menghadirkan yang terbaik. Insya Allah demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.